Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang siklus nitrogen. Yang diantaranya dari kami ada saya sendiri, Eva Maria Megumi, terus ada teman saya Muhammad Satrio, ada lagi Zara Alivia, ada Abdul Ghani, Fian Alfiandi, dan terakhir ada Yanik Krisha. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Yong. Oke, yang pertama peran nitrogen ya. Jenis nitrogen, ion nitrat, ion nitrit, dan ion amonium disebut dengan dissolved inorganic nitrogen yang disingkat DIN. Yang pertama peran nitrogen itu ada nitrogen memainkan peran penting dalam mengontrol produktivitas biologis. Yang kedua ada berperan dalam rangkaian atau feedback seperti mengatur iklim dan membentuk sedimen biogenik. Next. Yang selanjutnya ada siklus nitrogen. Bisa dilihat sendiri dari gambar siklus nitrogennya. Siklus nitrogen adalah proses perombakan senyawa amonia menjadi senyawa amoniak yang tidak membahayakan kehidupan ikan dan membutuhkan bantuan dari mikroba. Next. Nah, selanjutnya ada proses biologis. Proses biologis dalam siklus nitrogen terdapat 3 proses biologi, yaitu yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada nitrifikasi, dan yang ketiga denitrifikasi. Dari ketiga tersebut melibatkan fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya ada fiksasi nitrogen. Yang pertama ada proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Dan di sini ada siklus gambar fiksasi nitrogennya. Selanjutnya ada mekanisme biologis fiksasi 2 mol amonia yang dihasilkan dari 1 mol gas nitrogen dengan mengorbankan 16 mol ATP dan pasokan elektron dan proton, ion hidrogen. Selanjutnya ada denitrifikasi, yaitu nitrat yang diubah menjadi senyawa gas, oksida nitrat, dinitrogen oksida, dan N2 oleh mikroorganisme. Ciri penemuan denitrifikasi yaitu satu, pasokan bahan organik teroksidasi. Oksigen tidak ada, tetapi tidak ketersediaan sumber nitrogen dan reduksi. Itu yang selanjutnya ada nitrifikasi. Merujuk konversi amonium menjadi nitrat karena terdapat hemotrop yang terdapat energi dengan mengoksidasi kimia dan mereka adalah autotrof. Nitrikasi bakteri ditemukan di tanah dan air dari pH moderat, namun tanah sangat asam, bakteri tidak aktif. Terus jenis-jenis nitrogen di laut. Jenis nitrogen ion nitrat, ion nitrit, dan ion amonium disebut dengan dissolved inorganic nitrogen atau DIN. Senyawa humat adalah senyawa yang paling dominan kejadian di susul amonia, asam amino, asam nukleat, gula amoniat, dan urea beserta polimernya. Jenis-jenis nitrogen.
Itu ada beberapa jenis nitrogen, yaitu ion nitrat, ion nitrit, gas nitrous oksida, gas nitrit oksida, gas nitrogen, gas amonia, ion amonium, amonia organik, siklus biokimia, nitrogen biologi. Itu eh, kita next saja. Yang Selanjutnya, selanjutnya ada siklus secara global. Perkiraan dan besaran dari aliran nitrogen antara daratan, laut, atmosfer, dan sedimen masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Terus ukuran cadangannya pun masih mengandung ketidakpastian, seperti ukuran cadangan amonia di atmosfernya bervariasi dengan perbedaan 1 digit, atau disebut dengan one order of magnitude. Nah, nitrogen dalam bentuk N2 tidak dapat digunakan secara mudah. Nitrat dan asam humat terbentuk dari nitrogen yang terikat dan terlalu dalam air laut. Kemudian asimilasi nitrogen oleh fitoplankton. Fitoplankton oseanik bukan merupakan organisme pengikat yang mengikat N2. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan nitrogennya dengan asimilasi atau penyerapan jenis-jenis nitrogen terlalu, di antaranya nitrit, nitrat, urea, dan amonium. Setelah itu, transport dan nitrogen diubah menjadi metabolit dengan reaksi anabolik. Jika yang diasimilasi nitrat atau nitrit, nitrogen perlu direduksi ke oksidasi 3. Dalam bentuk yang tereduksi atau NH3, nitrogen bereaksi dengan asam ketoglutarat dan menghasilkan asam amino. Keseluruhan proses yang membentuk bahan organik disebut dengan reduksi nitrogen asimilatori. Kemudian transformasi heterotrofik nitrogen. Sistemnya adalah sistem budidaya perikanan menggunakan bakteri heterotrofik dalam pengendalian limbah nitrogen dengan menambahkan sumber karbon organik tertentu. Proses pengubahan nitrogen dalam sistem aquaculture yang berperan dalam mengurangi kandungan amonia terdiri dari 3, yaitu proses fotoautotrofik yang dilakukan oleh alga, yang kedua autotrofik bakterial yang mengubah amonia menjadi nitrat, terus proses aerotrofik bakterial yang mengubah amonia langsung menjadi biomas bakteri. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen dalam kondisi steady state. Siklus nitrogen dipengaruhi oleh variabilitas berjangka panjang sebagai akibat fluktuasi faktor-faktor lingkungan. Antara lainnya sirkulasi termoalin atau great conveyor belt of the ocean dan iklim. Kedua faktor ini mempengaruhi proses yang mengontrol laju masuk dan keluarnya nitrogen ke dalam sistem laut. Kondisi steady state dapat tercapai bila beberapa laju pasokan nitrogen jauh lebih rendah atau beberapa ukuran sink lebih besar. Evaluasi terhadap berbagai model menunjukkan bahwa aliran nitrogen yang belum diketahui missing dan terlewatkan dalam perhitungan berkisar dari 2 kali 1012 sampai dengan 74 kali 1012 G per TH. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam laju pengendapan PON dan aliran gas N2O yang keluar dari permukaan laut ke atmosfer.
Teori probiotik dan prebiotik pada ternak ikan. Probiotik adalah mikroorganisme hidup atau bakteri yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada ikan. Sedangkan prebiotik adalah sumber makanan untuk mikroorganisme hidup atau bakteri baik dari probiotik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam ternak ikan, probiotik dan prebiotik tidak dapat dipisahkan dalam penggunaannya. Bakteri pembentuk intiflok antara lain satu Achromobacter liquefaciens, yang kedua Artobacter globiformis, yang ketiga Agrobacterium tumefaciens, yang keempat Pseudomonas alkaligenes, yang kelima Jogloea ramigera. Penggunaan bakteri untuk tujuan perikanan harus disesuaikan. Misalnya, tujuan kita mempergunakan probiotik dalam beternak ikan adalah pengolahan air kolam dengan memakai sistem bioblok. Maka yang harus kita persiapkan adalah probiotik dan prebiotik untuk mencapai kondisi air kolam sampai dengan terciptanya sistem bioblok. Karena apabila salah dalam pemilihan bakteri, maka yang terjadi adalah tidak akan terciptanya kondisi air kolam yang dengan sistem bioblok. Bakteri fungsional. 1. Bacillus cereus mencegah populasi blue green alga berlimpah di dalam air kolam. Kedua, Bacillus coagulans menstabilkan sistem bioblok dalam air. Yang ketiga, Bacillus ligniformis menghambat bakteri merugikan. Yang keempat, Bacillus megatherium menghambat perkembangan patogen. Yang kelima, Bacillus pumilus menghambat perkembangan virus. Bacillus subtilis menguraikan protein dalam limbah sisa pakan dan kotoran ikan dan dapat mencegah ikan terjangkit penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio. Yang ketujuh, Lactobacillus bulgaricus menghasilkan enzim untuk memperbaiki sistem saluran pencernaan ikan. Yang kedelapan, Thiobacillus peroxidans menetralkan racun H2S dan dapat mengoksidasi zat besi yang menghambat respirasi pada pertumbuhan ikan. Lanjut ke teori probiotik dan prebiotik pada ternak ikan. Dalam teori ini, probiotik dan prebiotik itu tidak dapat dipisahkan, karena probiotik itu sendiri adalah mikroorganisme hidup atau bakteri yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada ikan. Sedangkan prebiotik itu sendiri adalah sumber makanan untuk mikroorganisme hidup atau bakteri baik dari probiotik. Lanjut. Lanjut, ini ada bakteri pembentuk antiflok. Lanjut. Nah, dalam teori prebiotik dan probiotik itu belum, ulang. Lanjut kita ke teori probiotik dan prebiotik pada ternak ikan. Dalam penggunaannya itu sendiri, probiotik dan prebiotik itu tidak dapat dipisahkan. Alasannya karena probiotik itu sendiri adalah mikroorganisme hidup atau bakteri yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada ikan. Sedangkan prebiotik itu sendiri adalah merupakan sumber makanan untuk mikroorganisme hidup atau bakteri baik dari probiotik. Lanjut, Kang.
Nah, dalam teori probiotik dan prebiotik itu penggunaan bakterinya itu harus diketahui dan harus sesuai tujuan. Karena misalkan tujuan kita menggunakan probiotik dalam peternak ikan adalah untuk mengolah air kolam dengan memakai sistem bioflok, maka yang harus kita persiapkan juga probiotik dan prebiotik untuk mencapai kondisi air kolam sampai dengan terciptanya sistem bioflok. Karena apabila salah dalam pemilihan bakteri, ulang deh, salah anjir, ulang. Dalam penggunaan mempergunakan probiotik dan prebiotik dalam berternak ikan itu sendiri, kita harus memilih bakteri yang sesuai. Karena apabila salah dalam pemilihan bakteri, maka yang terjadi adalah tidak akan terciptanya kondisi air kolam dengan sistem bioflok atau dengan tujuan kita mempergunakan teori tersebut ini. Dalam probiotik dan prebiotik itu terdapat banyak bakteri baik. Yang pertama itu dalam bakteri pembentuk inti flok. Yang pertama ada Achromobacter liquefaciens, yang kedua Artobacter globiformis, yang ketiga ada Agrobacterium tumefaciens, yang keempat ada Pseudomonas alkaligenes, yang kelima ada Zogloea ramigera. Lanjut, dalam bakteri fungsional. Lanjut, Kang. Dalam bakteri fungsional ini terdapat beberapa jenis bakteri. Yang pertama itu ada Bacillus cereus, yang kegunaannya itu untuk mencegah populasi blue-green algae berlimpah dalam air kolam. Yang kedua yaitu Bacillus coagulans. Kegunaannya itu menstabilkan sistem bioflok dalam air. Yang ketiga ada Bacillus liseniformis, yang fungsinya untuk menghambat bakteri merugikan. Yang keempat ada Bacillus megatherium, yang berguna untuk menghambat perkembangan patogen. Yang kelima ada Bacillus pumilus, itu gunanya untuk menghambat perkembangan virus. Keenam ada Bacillus subtilis, yang berguna menguraikan protein dalam limbah sisa pakan dan kotoran ikan. Dan juga bakteri ini dapat mencegah ikan terjangkit penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio. Yang ketujuh ada Lactobacillus bulgaricus, yang fungsinya untuk menghasilkan enzim agar dapat memperbaiki sistem saluran pencernaan pada ikan. Terus yang terakhir itu ada Thiobacillus ferocidan, yaitu fungsinya untuk menetralkan racun H2S dan dapat mengoksidasi zat besi yang menghambat respirasi pada pertumbuhan ikan. Lanjut, Kang. Contoh dari prebiotik. Pada umumnya, prebiotik itu dapat kita dapat dari sumber makanan untuk probiotik. Salah anjir. Salah. Contoh dari prebiotik itu pada umumnya sumber makanan untuk probiotik adalah karbohidrat yang tidak dicerna dan diserap oleh ikan. Contohnya seperti terdapat dalam cairan gula, susu, biji-bijian atau kacang-kacangan, terus ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Lanjut, Kang. Nah, ini cara kerja Ada cara kerja probiotik. Jadi siapa? Cara kerja probiotik dan prebiotik. Nah, ini terdapat dua cara yang maksimal kinerjanya, yaitu yang pertama disiramkan ke dalam air kolam langsung, dan yang kedua dicampurkan ke dalam pakan ikan sebagai air bibisan pakan. Terus selanjutnya ada penyiraman ke air kolam. Untuk manfaatnya sendiri di sini ada 4. Yang pertama membentuk vlog, yang kedua menguraikan limbah kolam menjadi zat yang tidak berbahaya untuk ikan. Yang ketiga, menguraikan limbah kolam menjadi makanan ikan. Dan yang keempat, menciptakan kualitas air kolam yang baik untuk pertumbuhan ikan. Terus selanjutnya,
ada pencampuran ke pakan ikan. Manfaatnya, 1. Membuat pakan ikan menjadi lembek, sehingga pada saat pakan dimakan oleh ikan tidak mengembang di dalam perut ikan dan akan mudah dicerna oleh ikan. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan saluran pencernaan sehingga memberikan proteksi terhadap infeksi saluran cerna. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri jahat. Selanjutnya ada pengaruh antropogenik. Antropogenik merupakan sumber pencemaran yang tidak alami timbul karena ada pengaruh atau campur tangan dari manusia. Dalam peran sendiri itu pengaruh dari antropogenik yaitu air keruh dan kepadatan tersuspensi total. Selanjutnya ada pantun yang akan dibacakan oleh Piong. Silakan Piong membacakan pantunnya. Bentar. Lagi jalan sambil ketawa. Nggak taunya ditimbuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Lagi jalan sambil ketawa. Cakep. Nggak taunya ditimbuk batu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Yeay. Amin. Amin. Yeay. Nah, kelar. Bye.